Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Angkatan 81 Kelompok 1 akan membawakan video tentang analisis kontemporer yang beranggotakan Muhammad Amri Fathuda, Muhammad Reza Pahlevi, Ramadhani Dimas Prakoso, Riani Wilga Sandrio, Samuel Sepfarman Telombaunua. Nah, dari hasil diskusi yang kami lakukan, ada 3 isu yang dapat kami pilih. Yang pertama adalah kenaikan harga BBM, yang kedua jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka, dan yang terakhir adalah korupsi lahan sawit. Analisis isu dari ketiga isu tersebut dengan menggunakan skala 1-5 dari yang tidak penting sampai sangat penting, menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, Growth. Dari ketiga isu tersebut, dan yang paling prioritas ialah kenaikan harga BBM, jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka, dan yang terakhir korupsi lahan sawit. Dari hasil brainstorming dapat ditetapkan kenaikan harga BBM. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Fishbone, terdapat poin-poin pokok yang menjadi dasar analisis, yaitu dari segi global, yaitu konflik antara Rusia dengan Ukraina, dan harga minyak mentah yang melambung tinggi. Kemudian dari segi teknologi, yaitu belum optimalnya pengawasan secara digital terkait penggunaan BBM subsidi dan teknologi pengolahan minyak yang belum modern. Selanjutnya dari segi sumber daya alam, yaitu lahan minyak bumi yang berkurang dan banyaknya sumur bor yang sudah tua. Yang terakhir dari segi negara, yaitu memakan anggaran APBN yang tidak sedikit dan penyalahgunaan subsidi. Sehingga inti pokok dari permasalahan terhadap isu tersebut adalah naiknya harga BBM di Indonesia. Penjabaran lanjutan dari metode Fishbone, yang pertama global, terjadinya konflik antar dua negara yang dimana salah satunya pemasok minyak dunia yang mengakibatkan terblokirnya jalur distribusi sehingga terjadinya kenaikan harga minyak dunia. Kemudian selanjutnya negara, karena banyaknya negara lain yang mengalami inflasi sekitar 8% sampai dengan 9%, tetapi di Indonesia memilih untuk menaikkan subsidi BBM hingga 3 kali lipat yang menyebabkan bengkaknya APBN hingga 502 triliun. Lanjutan lagi dari sumber daya alam, dikarenakan lahan minyak yang semakin berkurang, pemerintah harus melakukan inovasi yaitu menggunakan energi alternatif atau terbarukan seperti listrik, biodiesel, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu dari teknologi pengolahan minyak yang belum modern dan belum optimalnya pengawasan secara digital terkait penggunaan BBM subsidi membuat pemerintah harus impor minyak dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari isu di atas, kami berdiskusi untuk mengambil solusi yang mana pertama, penjagaan dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi lagi penyelewengan. Kedua, menggunakan energi alternatif. Ketiga, menggunakan transportasi umum. Dan terakhir, untuk meminimalisir penggunaan BBM-nya, kita dapat berjalan kaki maupun bersepeda untuk berpergian. Berikut cara meminimalisir penggunaan BBM dengan bersepeda. Dan jalan kaki juga merupakan pilihan yang tepat untuk meminimalisir penggunaan BBM.
Terima kasih, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semuanya.